Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu, di mana pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui tentang definisi dari statistik dan mungkin beberapa manfaat dari statistika. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita tahu kemarin dalam ilmu statistika atau ilmu tentang di mana dia menjelaskan tentang ilmu tentang pertama adalah cara pengambilan data, yang kedua adalah cara menyajikan data. Di sini kita coba memahami bagaimana cara menyajikan data. Dalam penyajian data yang kita tahu sangat tidak beraturan atau acak, kita harus menggolongkan itu semuanya agar mudah dipahami oleh si pembaca. Kebanyakan datanya itu berupa acak seperti ini, dia masih berupa data tunggal. Kalau kita mengenal beberapa jenis data waktu di SMP dulu, ada data tunggal, ada juga data tunggal berbobot, ada juga data kelompok. Ya, kita spesifik kedua dulu aja. Yang pertama data tunggal itu seperti ini. Ini kan datanya dia masih berupa data tunggal yang sulit dipahami. Kalau seumpama ada lebih dari 100 itu malah sulit dipahami. Untuk memudahkan si pembaca memahami itu, maka kita harus merubah menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok atau data kelompok yang kita gunakan sekarang. Sebelum kita membuat itu tadi, kalian harus mengetahui dulu beberapa istilah dalam statistika. Untuk istilah yang pertama yaitu tentang jangkauan. Jangkauan itu kalau didefinisikan adalah jarak atau selisih nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Kalau saya tulis definisinya di sini adalah selisih datum max itu berarti terbesar dengan minimum atau terkecil. Datum itu dia satu, kalau data itu lebih dari satu. Makanya kalau orang bilang data itu datanya, berarti dia memiliki nilai, memiliki banyak kemungkinan itu lebih dari satu. Kalau seumpama datum itu cuma satu. Oke, jadi selisih datum maksimum dengan minimum. Kalau seumpama saya misalkan dia datum maksimum adalah X max, maka J di sini jangkauan itu bisa dicari dengan X max dikurangi X min. X itu berarti nilai yang terbesar atau datum terbesar dikurangi datum terkecil, itu namanya jangkauan. Seberapa jangkauannya, itu berapa jaraknya, itu namanya jangkauan. Yang kedua adalah banyak kelas. Kalau kita perhatikan pada tabel di sini, istilah kelas itu adalah satu paket ini. Ini adalah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Dalam kelas pertama itu dia memiliki frekuensi 3. Frekuensi 3 itu berarti bukan angkanya 3, tapi dia ada 3 nilai yang di rentangan ini. Jadi nanti nggak tahu itu misalkan dia angkanya 33, 31, 40 atau 39. Itu di sini terdapat 3 angka yang menempati interval ini. Itu namanya kelas pertama. Saya ambil contoh tadi, datanya adalah 33, berarti cuma 1. Ada ketemu lagi 35, jadi yang kedua. Ada 40, ada 3 data yang menempati di sini. Itu berarti frekuensinya ada 3. Ini kelas kedua begitupun sama. Di antara ini, di interval ini, dia itu terdapat 3 nilai. Contoh yang lain misalkan di kelas kelima, ini kan kelas kelima, dia terdapat 10 nilai. Berarti ada 10 nilai atau angka di interval 71 sampai 80. Berarti kalau kita nanti, oh ternyata di sini ada 10 nilai, itu istilah frekuensi.
Selanjutnya tadi saya katakan ada istilah kelas, ini kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga sampai kelas ke-6. Berarti total kelasnya di sini sebanyak 6. Lah, di sini untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, itu kalian harus menentukan berapa kelasnya, berapa jangkauannya, dan berapa panjang kelas interval tadi. Misalkan di kelas tadi di sini diketahui jangkauan. Jangkauan itu berarti ini ada sebuah contoh. Kalau disuruh menentukan jangkauannya berarti cari nilai terbesarnya. Kalau kita cari di sini nilai terbesarnya adalah 72. Ini adalah X max. Setelah kita tahu nilai terbesarnya 72, maka sekarang kita lanjutkan dengan kita mencari nilai terkecil. Nilai terkecilnya di sini adalah 21. Oh, berarti ini adalah X min. Setelah kita tahu bahwa nilai terbesarnya tadi adalah 72, terkecilnya 21, maka bisa langsung kita tentukan jangkauannya. 72 dikurangi 21 itu hasilnya 51. Oh, J-nya adalah 51. Selesai. Setelah kita tahu J-nya adalah 51, selanjutnya kita mencari di sini banyak kelasnya. Banyak kelas itu digunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. 3,3 log N. Kita cari dulu di sini. Kalau kita tahu di sini datanya ada berapa, baru nanti kita bisa tentukan K. N di sini itu berarti banyak data. Di sini ada berapa banyak data, kita hitung. Di situ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali 2 berarti 20. Maka K-nya di sini adalah 1 ditambah 3,3 log 20. Nanti kita hitung log 20 itu berapa. Itu definisi dari banyak kelas tadi. Yang ketiga, kita cari panjang kelas atau panjang intervalnya P. P-nya berapa? Kalau disuruh menentukan panjang kelas, panjang interval, apa maksudnya panjang kelas, panjang interval itu di sini? Rentangan ini di 31 sampai 40 itu ada berapa nilai bulat di situ. Kalau seumpama saya katakan di sini adalah 10, maka kita buktikan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 10 di dalam tabel ini, dia memiliki panjang interval atau panjang kelas interval itu 10. Kalau misalkan dia rentangannya ternyata adalah 31 sampai 50 sampai misalkan sampai 35, berarti panjang intervalnya berapa, kita hitung. 31, 32, 33, 34, 35. Berarti sebanyak 5 dia panjang kelas intervalnya. Maka untuk menentukan panjang kelas interval di sini adalah J atau jangkauan dibagi dengan K. Kalau di sini kita menentukan 51 dibagi dengan di sini tadi hasilnya berapa. Ini kita hitung dulu. Jadi ngitungnya nanti log 20, hitung pakai kalkulator berapa nilainya, dikalikan 3,3 ditambah 1, maka nanti akan dapat. Oke. Di sini log 20 itu nilainya adalah 1,3. 1,3 saya kalikan 3,3, saya tambah 1. Jadi kan 33 dikalikan 13. 3 kali 3 9, 3 kali 3 juga 9. 1 kali 3 3, 1 kali 3 3. Berarti nilainya di sini adalah 9 2 4 4,29. 1 ditambah 4,29 kan ada 2 angka di belakang koma, berarti kan di situ. Di 1 tambah 4 kan hasilnya 5, 5,29. Di sini kalian boleh membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Dengan membulatkan ke atas maka jadi 5. Bisa dibuat ke 6. Hati-hati nanti dia pengaruhnya dengan yang P. Kalau misalkan saya masukkan di sini 5,
maka di sini dapatnya adalah 10,10,2. Ini juga harus dibulatkan karena di sini panjang kelas itu nggak mungkin juga koma. Terus tadi banyak kelasnya juga nggak mungkin koma, harus dibulatkan. Kalau ini saya bulatkan ke 10, 10 boleh, 11 boleh. Kalau saya bulatkan ke 10, hati-hati. Kan tadi kan saya pakai 5 kali 10 itu kan hasilnya 50. Jangan gunakan angka ini, maka harus dibulatkan ke 11. Perkalian ini harus di atasnya ini. Jadi perkalian ini harus di atasnya ini. Kalau kalian misalkan kalian pakai 5 kali 10, 50, nanti saya pastikan ada satu angka yang dimana dia tidak masuk data kalian. Maka harus tadi angka perkalian ini harus di atasnya ini. Itu kalau saya pakai 5. Kalau misalkan saya pakai 10, saya pakai 6. 51 dibagi 6. Kita hitung 51 dibagi 6. Berarti berapa di situ? 6, 48, 8. 8 itu berarti 48 sisa 3,5. 8,5. Kalau saya bulatkan ke 9. 6 kali 9 hasilnya adalah berapa? 54. Masih di atas ini boleh. Jadi boleh ini, boleh ini. Kalau kalian pakai 11 berarti nanti 11 sama 5. Kalau kalian pakai 6 berarti 6 sama 9 boleh. Ini jangan dibulatkan ke 8. Kalau dibulatkan ke 8, 6 kali 8 itu hasilnya 48. Dan 48 di bawahnya ini, maka nanti sangat banyak angka yang tidak dalam tabel tadi. Setelah diketahui kita buat tabelnya, maka membuat tabelnya sama kayak tadi. Ini nilai. Setelah itu di situ ada berapa kakak tadi kan adalah banyak kelas. Banyak kelasnya itu sebanyak, kalau seumpama saya pilih yang 9 berarti sama 6 ya tadi ya. 6 sama 9 boleh, nanti 5 sama 11 juga boleh. Saya pilih 6 sama 9. Kalau 6 sama 9 berarti banyak kelasnya sebanyak 6. Saya tulis di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu di kelas ke pertama harus tentukan intervalnya. Panjang intervalnya kan tadi kan J dibagi K, J dibagi K. Kalau tadi saya pakai yang ini berarti 9. Dimulai dari angka yang terkecil yaitu 21. Kita hitung 21, 22 karena dia 9. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berhenti sampai 29. Setelah itu jangan ditulis 29 lagi. Ini sering terjadi kesalahan. Setelah 29 ditulis 29 lagi. Di sini harus ditulis dengan sesudahnya yaitu 30. Kalau misalkan kalian tulis 29, ketika ada angka 29 pas, maka kalian akan bingung naruh di kelas pertama atau kelas kedua. Maka saya sarankan tadi itu setelah pilih 9, selanjutnya 29 berarti 2, sekarang 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Berapa? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Berarti sampai. Kalau kalian menemukan polanya tadi, maka di sini akan ditambahi 9 semuanya. 30 tambah 9, 39. 39 tambah 9 itu hasilnya adalah 48. 48 tambah 9 itu hasilnya 57. 57 tambah 9 itu hasilnya adalah 66. Ini saya lanjutkan. Selanjutnya di sini tadi berarti di sini ketemunya adalah 47, di sini 56, di sini 65, 60, di sini tambahi 9 berarti hasilnya 74. Ini adalah nilainya. Sudah dapat nilainya, sudah dapat panjang kelasnya tadi. Sekarang kita buat turus. Kita buat turus. Turus itu apa? Turus itu kayak kalian pemilihan ketua kelas. Ketika menentukan yang memilih si A itu sekian orang, memilih si B sekian orang, itu namanya turus. Kita buat turusnya dengan cara tadi. Kita hitung satu persatu. 30 itu di rentangan sini kan.
37 di mana? 37 di sini. 56 di mana? 56 berada di sini. 21 di atas sendiri, 72 dia di bawah sendiri, 45 itu berarti di sini. 34 itu berarti di sini. 39 itu di sini. 40 di sini juga. 53 itu berarti di bawahnya. 48 itu berarti di sini. 66 itu di sini. 70 itu masih di sini juga. 25 itu di sini. 51 itu di sini. 39 itu berarti di sini. 49 itu di sini. 45 itu di sini. 45 di 45 di sini berarti. 27 itu di sini. Terus 31 di sini. Oke. Ini berarti nggak ada yang antara 57 sampai 65. Oke, selanjutnya kita hitung frekuensinya. Setelah kita hitung frekuensinya, berarti di sini ketemu 3, di sini ketemu 4, di sini ketemu 5, ketemu 5, 0, 3. Untuk membuktikan benar nggak tadi atau ada yang kelewatan atau enggak, kita jumlah aja di sini. 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 tambah 5 ini kan 10. 7 tambah 10 itu hasilnya 17, 17 tambah 3 itu 20. Benar kan tadi 20. Maka ini adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi ini tugas kalian nanti. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.